Sahabatku dimanapun Anda berada, saya kembali hadir bersama Ustadz Ahmadi Caniago yang dulu pernah menyampaikan budaya Minang khususnya terkait Yun Fauzana. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah hampir ditonton 300.000. Nah, hari ini kita ternyata dua orang sama-sama Caniago. Kita kenalan dulu kepada yang lebih senior. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa nama lengkap? Nama saya lengkap Arnes. Suku saya Caniago. Caniago. Ya. Jadi kalau manggil Bang aja ya. Ya, Bang Arnes. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam Pak Kiai. Kalau ini udah hafal saya. Ya. Ahmadi Caniago. Ya. Kawan-kawan, kalau beliau ini termasuk komisioner KPID ya. Kalau beliau ini Abang Arnes, apa posisi hari ini? Posisi kita adalah sebagai punya perusahaan. Punya perusahaan. Yang bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor. Ya. Waduh. Ya. Berarti banyak duit tuh, Bang. Ya. Kalau masalah duit tentu orang bank yang banyak. Ya. Bukan kita yang banyak duit, ya kan ya. Kita hanya membantu dalam bentuk pelaksanaan malumlah Kota Batam ini pekerjaan sekolah-sekolah ya kira seperti itu. Udah berapa tahun merantau, Bang? 1995. 9. Duluan Abang jauh berarti ya? Ya. Saya 2001. Ya. Tahun berapa nikah, Bang? Nikah itu kampung. Berarti sebelum ke Batam dah menikah? Udah. Anak berapa, Bang? Anak 3. Baru 3. Ya. Yang besar itu sekarang di Win Sumatera Barat, dosen baru bulan-bulan ini jadi profesor dia. Oh, ada anak yang bulan ini Ya, sudah jadi profesor. ya, Berarti dah umur berapa, Bang? ya. Ya, kira-kira kita lebih kurang 65. Tapi macam masih muda. Biasalah dalam hidup ini kan seperti ini. Apapun bentuknya dalam hidup memang harus ada suatu moto. Apapun permasalahan yang ada, ya tiap manusia punya permasalahan. Tapi walaupun demikian, harus ada pemisahan-pemisahan dalam bentuknya kategori permasalahan itu. Tidak disamaratakan aja. Jadi walaupun sebesar apapun masalah harus tenang. Harus tenang menghadapi, sabar, dan berpikir dari konsep awal apa yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya lebih lanjut dan lebih bagus dan lebih baik. Oke, Bang. Ya. Supaya tenang kalau menghadapi masalah, apa cari istri muda apa gimana, Bang? Kalau istri itu udah benar-benar dalam bentuk konteksnya ada rasa sejiwa dan rasa sehati. Istri tahu dengan suami, suami tahu dengan istri. Maksudnya gini, dalam rumah tangga itu keluarga yang sakinah mawadah itu sangat-sangat perlu. Ya, Supaya keluarga tenang. supaya keluarga tenang. Ya. Artinya tidak harus kawin lagi. Tidak. Siapa nama anak di UIN Imam Bonjol yang jadi profesor? Profesor Dr. Zainal Azwar. Profesor Dr. Zainal Azwar. Ya. Berarti posisi dosen ya? Ya. Win Sumatera Barat. UIN Sumatera Barat. Itu anak pertama ya? Ya. Yang kedua di mana? Yang kedua itu di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Yang kecil? Yang kecil baru S2 di Win Jogja. Berarti semua sarjana. Sarjana ya. Dia sarjana ketiganya. Saya kan baca laporan ya dari Badan Pusat Statistik, paling banyak sarjana di Indonesia. 1, suku Batak. Ini resmi nih dari pemerintah. Yang kedua, suku Minang. Menurut Bang Arnes nih, gimana dalam pikiran orang Minang nih kok bisa sarjananya banyak termasuk anak abang? Kok semua sarjana? Atau bagaimana pandangan abang lah terhadap anak tuh? Kenapa? Memang sarjana itu penting kira-kira? Gini ya, mulai anak ini lahir, sebelum lahir kita harus tahu sebagai orang tua, apapun bentuknya dalam hidup itu mencari nafkah untuk membesarkan anak
sejak mulai lahir. Hmm. Coba berusaha dalam bentuknya berusaha itu mencari yang halal. Hmm. Apabila dalam bentuknya halal untuk membesarkan anak, pasti otaknya bagus. Otaknya bagus. Ya. Jadi apapun bentuknya, mulai dari lahir itu kita udah bisa lihat dalam bentuknya kategori yang bisa jadi orang. Maksudnya gini, kalau seperti ini anak lahir ya kita besarkan dengan uangnya halal, otaknya akan bagus. Ya. Jangan dicampurkan dengan uang yang haram. Akan berbahaya sangat dalam bentuknya membesarkan anak. Sehingganya kalau ada uang yang haram, usahakan dalam bentuknya jangan masuk uang yang haram membesarkan anak. Mendidik anak berhasil semua, termasuk anak Bang Arnes, 3 ini sarjana semua, bahkan ada yang profesor ya. Pastikan makanan yang diberikan kepada anak itu yang halal. Ya. Kalau ada yang tak jelas untuk yang lain, menurut Bang Arnes, peran istri itu penting nggak dalam mendidik anak? Berbicara dalam bentuknya dia mulai sekolah sejak TK gitu sampai sarjana, itu sangat perlu sekali dalam bentuknya baik orang tua yang laki-laki maupun orang tua yang perempuan, baik ibunya, sangat perlu kali dalam bentuknya untuk mendidik. Contohnya, apabila anak ini diperhatikan dalam bentuknya sekolahnya, mulai dari sekolah maupun ada pekerjaan PR-nya, itu harus kita tanya. Lebih dia masih taraf-taraf kecil, SD, kita harus banyak dalam bentuknya mendidik anak ini, karena dia masih kecil nih harus memberikan suatu motivasi. Bagaimana cara istilah bentuknya dia belajar bisa dia jadi juara. Apapun bentuknya, dididik dengan baik. Kalau kita kaji dalam bentuknya peranan seorang guru terhadap anak murid, baik guru TK maupun guru SD, itu lebih sedikit di sekolah, banyak di rumah. Itu hitungannya. Jadi mendidik anak ini memang orang tua yang lebih banyak mendidik anak daripada di sekolah. Jangan disalahkan dalam bentuknya anak istilahnya tidak pernah kita didik ya di rumah. Ini sangat berbahaya sangat dalam bentuknya diperhatikan. Soalnya taraf dia masih kecil, TK maupun SD, ya taruhlah SMP itu taraf untuk remaja dia. Ini sangat-sangat diperhatikan sekali dalam mendidik anak. Dengan sesekali anak ini kita arahkan dengan yang baik dan beri motivasi bagaimana bentuknya bisa jadi juara sekolah. Nah ini motivasi. Nah, seperti itulah kira-kira kemarin. Artinya menurut Bang Arnes ini, khusus ketika anak terutama ya masih kecil, TK, SD, ya mungkin SMP lah, kan banyaklah pendidikan di rumah yang lebih banyak. Disitulah peran ibu. Mungkin berbeda ketika sudah dewasa ya. Nah, ini proses belajar dan mengajar dalam bentuknya sekolah. Ya taraf TK, taraf SD maupun SMP itu perlu bimbingan dari orang tua, baik orang tua yang laki-laki maupun orang tua perempuan. Maksudnya seorang ibu dan seorang bapak sangat berperanan penting dalam bentuknya mendidik anak. Ya terjadi sesuatu misalnya jangan disalahkan guru. Ini guru ini adalah tidak berapa jam kalau disekolahkan dia tidak berapa jam. Lebih banyak dia di rumah daripada di sekolah. Dah Amadi. Yuk. Kalau di Sumatera hampir semua nama bandara itu kan menggunakan sultan. Ya. Kang Nadim, orang yang ditokohkan. Di Riau, Sultan Kasim, Iskandar Muda, Jambi, Lampung, Ya. Sultan Mahmud Badarudin. Nah itu kan? Raden Intan. Khusus Sumatera Barat, ketika saya sering itu kok pakai Minangkabau. Minangkabau ini apa nama raja? Bagaimana ceritanya? Ya, jadi kalau kita lihat sejarah ya Pak ya. Nah, Jadi dulu ada nama kerajaan Malayapura. Melayapura. Ya, Di mana itu? Itu di daerah Damasraya di perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat. Damasraya. Tepatnya Kabupaten Damasraya sekarang. Jauh itu antara Pagaruyung ke Damasraya. Jauh. Pada saat itu
Singasari di bawah Kertanegara mengutus, Singosari Raja Jawa. ya, Terus mengutus pasukan untuk Pamalayu waktu itu ya. Pamalayu. Maksudnya itu mereka itu meluaskan kekuasaannya ke negeri Melayu. Oh, ingin meluaskan kerajaan. Singosari apa Majapahit? Singosari. Masih Singosari. Ya. Singosari. Terus Kertanegara waktu itu. Jadi rajanya Kertanegara ya. Jadi pada saat itu terjadilah dialog dengan Maharaja apa nama raja Di Malayapura ya. Dialog sebelum berperang. Orang dulu kan ada dialognya Pak sebelum berperang. Oh, ada nego lah ya. Dan nego ini sejarah Minangkabau. Ah. Jadi oke, sebelum kita perang kita adu kerbau dulu. Adu kerbau. Ya. Jadi sama-sama bawa kerbau kalau gitu. Nah, Ya? sama kerbau. Cuma pasukan dari Singasari ini mencari kerbau yang paling besar, Pak, yang paling kuat, Kerbau besar yang paling kuat. yang kuat. Terus Sementara karena kecerdikan Raja Malayupura ini, dia mencari anak kerbau yang erat nyusu, Pak. anak kerbau berarti masih kecil kan? Kecil yang erat nyusu, Yang masih nyusu. kuat-kuatnya nyusu. Ya. Terus Kemudian dikasih tanduk besi. dikasih tanduk besi. Nah, Terus jadi kecerdikan orang Minang ini udah sejak dari dulu, Pak. iya. Sebelum merdeka ada cerdik-cerdik ya. Jadi ketika di Gelanggang, nah, maka pasukan Singasari ini mengeluarkanlah kerbaunya. Kerbau yang besar tadi ya. Ya, lalu dikejar sama kerbau kecil yang dikeluarkan oleh pasukan dari Malayapura. ini. Akhirnya tembuslah perut kerbau besar ini, Pak. Oh. Nah, itulah cerita sejarah yang kita Artinya dapatkan. ternyata kerbau besar yang hebat bisa kalah oleh anak kerbau yang memang ingin nyusu tadi. Ya. Oh. Nah, jadi itulah dinamakan Minang Berarti Kabau. dalam sejarah kerbau kecil itu menang. Nah, jadi artinya Minangkabau itu menang kerbau. Menang kerbau. Nah, kerbau kecil menang. Maka itulah kemudian jadi suku. Nah, Setahu Bang sejarah. Ahmadi lah. Itu kan kejadian tahun berapa ya kira-kira? Ada 14 sebelum ya? Belum lah, Pak. Kerajaan Pagaruyung aja setahun 1100 kan. Itu jauh lah. Berarti sebelum Sebelum masih eranya Singosari berarti kan? ya, sebelum Sriwijaya kalau aku rasa itu. Oke. Hampir semua suku kan nginduknya ke bapak, apa namanya? Patrilineal ya. Khusus Sumatera Barat atau Semendo di Sumatera Selatan. Ya. Itu kan ke ibu. Bahwa Semendo di Sumsel itu banyak keturunan dari Minang. Itulah termasuk bapaknya Puan Maharani dan segala macam. Nah, menurut Bang Ahmadi nih, tahu nggak cerita atau asal usul kenapa Sumatera Barat ini kok garisnya ke ibu bukan ke bapak? Ada nggak sejarah yang melatar belakangi? Ya. Jadi kalau kita dengar ya, ini jauh lagi sebelum itu, Pak. Kita bicara di Minangkabau itu ada namanya buku adat, Pak. Namanya Tambo. Tambo. Kalau kita lihat di Tambo Minang itu, situ dijelaskan dari mana bahasa Minangnya ya, dari mana asal nenek itu. Dari Gunung Merapi, Sajak Merapi, Segadang Taluitia. Asal usul dari Gunung Merapi. Nah, jadi sejarahnya begini, kalau di bahasa Indonesia kan, dari mana asal keturunan kita, nenek kita? Dari Gunung Merapi, semenjak Merapi ini sebesar telur iti. Gimana maksudnya tuh? Nah, maksudnya begini, Sejak zaman dahulu kala ya? zaman Sultan Iskandar Zulkarnain, dalam sejarah Tambo ya, itu dia mengutus 3 anak untuk mendakwahkan tauhid lah. Itu sekitar zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Sama Nabi Musa. Jauh, Pak. Sebelum ini lagi Indonesia ini ada lagi kan. Sebelum Nabi Muhammad lahir Ya, itu. pokoknya zaman Sultan Iskandar Zulkarnain. Di Al-Quran kan ada itu. Iya. Kalau Inggrisnya Alexander Agung kan. Iya, betul. Dia mengutus dalam Tambo itu dijelaskan 3 orang anak. 1 Marajo Alif, 2 Marajo Diraja, 3 Maraja Dipang. Dipang. Nah, dari Marajo Alif ini dia menguasai dari Afrika, Eropa. Nah, itu yang diutus Maraja Alif namanya. Nah, kemudian Marajo Diraja itu yang dia berlayar kalau
Alexander Agung itu sekarang sekitar Asia Tengah itu Pak. Nah, di Asia Tengah dia ya. Ketika dia belayar ke Samudra India, maka Maharaja Diraja nih yang diutus Sumatera ini, dia melihat di Samudra India itu ada titik api. Setitik api. Ada titik api, itulah Gunung Merapi. Nah, jadi menujulah pelayaran mereka itu ke Gunung Merapi ini sebesar telur itik. Jadi kalau di laut kita lihat kan api yang besar sebesar gunung kan sekitar telur itik aja. Iya. Betul nggak? Iya, iya, iya. Nah, itu sejarahnya yang ke Sumatera. Nah, Yang ke Maharaja Dipang ini ke Cina dan Korea serta Jepang. Nah, maka orang-orang Indonesia kan mirip Pak, Jepang sama Iya, iya, Korea, Cina. karena kita ini banyak keturunan ya. Nah, jadi ketika mereka itu satu satu gerombolan lah ya, satu kelompok lah ya, meninggallah suaminya Maharaja Diraja ini meninggal, maka kekuasaan dipegang oleh Bondo Kandoang. Itu tahun berapa tuh ya? Nah, itulah zaman itulah. Makanya ada organisasi Bondo Kandoang sampai hari ini. Nah, itu Pak. Maka secara adat perempuan lebih berkuasa lah di situ. Jadi raja lah, jadi ratu lah di Minangkabau. Sehingga sampai sekarang dinikahan lah. Memang kalau kita di Minangkabau ini Pak, kalau kami laki-laki ini ibaratnya kita mencari aja Pak. Harta untuk setorkan ini. Untuk anak perempuan untuk maka dilindungi lah Pak. Saya dapat informasi di Pagaruyung Sampai minum kopi ya. Iya. Yang Aditya Marwan. Aditya apa? Aditya Warman. Aditya Warman. Betul lah itu orang Jawa. Karena waktu saya kunjungan ke sana. Jadi gini. Iya Jawa. Jadi cerita awal tadi. Nah, Kerajaan Malayapura ini bukan hanya Minangkabau Pak, mungkin seluruh Sumatera ini. Sumatera. Seluruh Sumatera kali. Patutlah di Lampung di skala berak itu Ya. dibina langsung oleh Sumatera Barat. Jadi ketika kerbau ini kalah, yang kerbau besar ini ya, maka terjadilah negosiasi. Negosiasi Antara pasukan Singasari dengan Raja Damansaraya ini. Jadi artinya dimintalah oleh Raja Kertanegara waktu itu dua anak raja ini yang dibawa ke Jawa. Dara Petak dan Dara Jingga. Itu dibawa dua-duanya. Dibawa Pak. Iya terus. Dara Petak, Dara Jingga. Ke Singosari ya? Ke Singosari. Jadi damai lah. Jadi kan dua tuh. Kalau sudah kalah harus damai lah. Dengan ujung tombak. Dengan pernikahan. Iya. Itu teknik perang Pak. Iya zaman dulu kan. Zaman sekarang juga gitu Pak. Iya. Jadi ada dua kerajaan bersetegang nih udah kawinkan aja anaknya. Iya. Damai itu. Artinya damai lah Pak. Sehingga meluaslah kekuasaan Malayapura waktu itu udah mulai goyang mulai ini juga ada serangan dari dinasti Mongol nggak salah waktu itu ya. Dari luar ya. Sehingga Dara Jingga ini itulah ibunya Aditya Warman. Oh, nanti dulu. Berarti Aditya Warman ini masih keturunan Majapahit? Iya, tapi ibunya Minang. Jadi ibunya Minang. Iya. Jadi raja pertama di Pagaruyung. Ya, jadi Aditya ketika Warman. itu, ini dalam sejarah juga Gajah Mada pun itu dari keturunan Minang juga. Dara Petak, Dara Jingga ini, dua putri ini, di Minang ini. Sehingga ketika Aditya Warman ini kan hebat dia Pak. Dia panglima di Singasari. Di Majapahit waktu itu. Tapi dia disukan dia tidak asli turunan raja karena ibunya dari Sumatera. Masih sama juga suku semuanya. Nah, sehingga dia dihalang untuk Ternyata suku semua dari dulu juga. dihalang untuk jadi raja di Majapahit. Karena ibunya orang Minang. Ya, akhirnya dia minta sama saudara-saudaranya, udahlah saya balik aja lah ke kampung ibu saya Di Minang. Nah, pulanglah dia ke Minangkabau, maka dia pindahkan ibu kota ini dari Damansaraya ke Pagaruyung, ini kan jauh nih Pak. Oh, itu ceritanya. Nah, baru dia jadi raja di situ. Tapi saya dapat info nanti dulu. Betul nggak pada akhirnya Pagaruyung ini memberontak? Memberontak kemana? Ke Singosari apa ke Majapahit waktu itu? Iya, kalau dia udah kuat,
Waktu itu kan Singosari dikalahkan Majapahit. Dia tidak tunduk dengan Majapahit ya waktu itu, Pagaruyung. Nah, jadi ini Singosari ini kan nggak lama, Pak. Ya, jadi setelah itu beralih ke Majapahit kan. Kan anak dari Singosari juga. Iya, iya betul. Nah, ketika di Majapahit, ini tunduk nggak Pagaruyung? Makanya nggak tunduk. Dia pulang ke Minang untuk membangun sebuah kerajaan. Nah, dia pindahkanlah. Baru nyambung. Artinya tidak tunduknya bukan tidak tunduk dengan Singosari. Karena Singosari juga sudah runtuh. Baru paham. Okay. Nah, jadi Raden Wijaya ya Majapahit ya. Nah, jadi ketika itu dia di Minang ini dia bangunlah, kumpulkanlah saudara-saudara dia nih. Nah, buatlah, dipindahkanlah, kan jauh tuh Pak dari Damasraya ke Pagaruyung itu ada sekitar 100 kilo ada nggak salah itu. Ada. Jauh tuh Pak. Itu loh. Ketika Pagaruyung ini katakanlah tak mau tunduk dengan Majapahit, Majapahit menyerang enggak waktu itu? Nggak menyerang Pak, membiarkan karena keturunan dia juga. Oh iya. Sama dengan Riau Raja Johor pindah ke Siak kan. Oke. Ya nggak terlalu di. Artinya gini, Jawa dengan Minang ini dari zaman bahula, zaman dulu gitu ya, bersatu berseteru. Maka kalau kita lihat Mas Iyunnya Bezana itu Pak, itu udah terjadi zaman dulu. Iya. Darah Petak, darah Jingga kawin sama Raja Jawa. Oh iya, memang ada orang yang membuat taping kan. Jadi sebenarnya kisah yang baru ini sama juga. Pengulangan. Maka kalau orang lakinya Jawa, perempuannya Minang biasanya agak adem itu. Oh gitu ya. Jadi perempuan harus Minang ya? Ya. Iya. Tapi sebaliknya juga bagus juga kalau Jawa lakinya Jawa, lakinya Minang, perempuan Jawa juga bagus. Karena udah ada sentuhan budaya, Pak. Iya. Bang Ares, Ya. apa sih yang melatar belakangi orang Minang nih kok bisa merantau di mana-mana? Apa memang dari kecil ditendang orang tua jangan hidup di kampung atau macam mana? Setahu Bang Ares. Setahu kita, ya, ini setahu kita ya. Dalam bentuknya orang Minang ini suka merantau, itu wajar-wajar aja. Wajarnya maksudnya gini, dilihat di kampung rasa-rasanya. Nah, dilihat sebelah itu bukit. Ya. Oh iya. Contohnya meninjau Kabupaten Agam. Nah dibuka tak bisa. Matur. Ya. Kabupaten Agam itu daerahnya meninjau, ya kan? Bukit Itu bukit. Jadi walaupun Buya Hamka itu tempatnya asal kan meninjau. asalnya meninjau. Ya. Yang Buya Hamka itu pernah jadi dosen maupun di Malaysia dalam bentuknya waktu zaman dulu, ya kan ya. Sehingganya motivasi dalam bentuknya memang udah diniatkan kadang-kadang sama orang tua. Kamu kalau udah besar, udah tamat sekolah, kalau bisa merantau supaya kamu lebih sukses. Di kampung sama di kota itu sangat jauh berbeda demi kemajuan dalam bentuknya, baik secara pendidikan. Kalau di kampung itu terbatas sekolah-sekolah, tapi kalau di kota, ya kalau kita berbicara daerah DKI Jakarta, ya kan, ini sekolah itu sangat banyak, ya, baik secara kuliahnya, bermacam-macam jurusan yang ada di daerah istimewa Jakarta. Jadi dalam hal ini wajarlah merantau itu. Yang kedua gini, niat Yati itu merantau itu mencari penghidupan lah dalam bentuknya. Bagaimana lebih sukses hidupnya di rantau orang daripada di kampung. So lapangan pekerjaan tuh lebih sedikit di kampung. Ya, ada juga. Berarti secara umum orang Minang banyak merantau nih maunya anak apa memang orang tua berharap? Setahu Bang Anes? Ada dua macam. Ada keinginan datang dari anak, ada keinginan datang dari orang tua. Ada kedua-duanya. Nah, ini ketergantungan dalam bentuknya pola pikir dari seorang anak. Kadang anak yang keras merantau. Kadang memang betul-betul sama-sama orang tua, ya kalau lebih maju kamu berarti anak ingin merantau, orang tua istilahnya merestui. Sehingga dia berhasil dengan rantau orang. Ya, dari istilahnya dalam bentuk wisata bangkit lah batang terandam. Dalam bentuknya konsepnya Apa di kampung. Tabangki, Batang terandam. apa maksudnya itu?
Nah, jadi selama ini mungkin di kampung tuh udah miskin ya. Ya. Ya kalau merantau tuh bisa cara kasarnya cari uang, bisa berhasil dia, ya bisa bikin rumah di rantau orang ya kan, di kota skalanya. Jadi terasa lah nikmatnya dalam bentuknya membesarkan anak. Keberhasilan ini sangat berpengaruh terhadap orang tua. Ya, kalau memang itu garisan dan surat tantangan yang ada sama orang tua, maupun dia anak sendiri. Itu semua itu udah diatur semikian rupa sama Allah. Manusia adalah perencana di atas dunia. Manusia. Oke. Ya, jadi keberhasilan ini kalau dia giat dalam bentuknya sekolah, maupun dia seorang ahli pikir, maupun sekolah itu berhasil, dia bisa dikatakan dia di sekolah itu ya bisa juara dia sekolah. Ya, berarti ya, dalam bentuknya dia kuliah. Ya, apa nama istilah sekarang ini nilai itu lebih tinggi, nilainya dalam bentuk tamat. Harapan besar untuk bekerja di kota itu ada. Oke, Ya. Bang. Kalau Sumatera Barat, nanya dua. Ketika di rantau tuh kan, banyak pedagang, ada banyak rumah makan. Apa memang dari kecil itu diajarkan berdagang atau diajari masak? Ini kan rasa Sumatera Barat ini kan walaupun tidak menggunakan satu nama kan beda rasanya. Nah, apa dari kecil tuh sudah diajarkan masak dan dagang? Kira-kira gimana? Kok bisa cocok semua? Ini ya, ini permasalahannya dua. Pertama dalam bentuk dagang. Yang kedua di rumah bisa dia belajar memasak. Ya, maksudnya itu bisa buka usaha, dia dagang juga tapi restoran atau kedai nasi, ya kan. Kalau yang laki-laki, ya anak laki-laki yang ada di Minang, yang di daerah Sumatera Barat khususnya udah diajar dari kecil itu berdagang dari orang tua. Berarti udah ada ilmu dan pengalaman dalam bentuknya orang tua mengajar untuk berdagang. Oke. Kalau perempuan itu udah diajar sama emaknya atau ibunya. Dari kecil tuh udah diajar untuk memasak. Sehingganya kepandaian dari yang ada di ibunya itu bagaimana cara masak udah tahu dia dengan belajar sama ibunya. Seperti itulah dalam bentuknya bisa dia berhasil dalam bentuk ya kalau seorang wanita itu dia merantau khususnya ya ke kota, dia merantau ke Batam lalu dia udah ada ilmunya di bidang masak, berarti dia buka restoran. Nah, wajarlah istilahnya dalam bentuknya contohnya rendang, dia udah diajar semikian buka rendang nih, bagaimana bikin rendang, sehingganya rendang yang ada Sumatera Barat itu berbeda dengan yang lain, rasanya Pasti beda. Nah, jadi kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki ya dalam bentuknya dia berusaha untuk berdagang, itu waktu dulu kecil-kecil udah diajar juga sama orang tuanya, ya sama bapaknya. Jadi bapaknya maupun ibunya ikut juga mengajar dalam bentuknya bagaimana cara dagang. Modal 10 harus bisa diusahakan, modal 10 ini harus bisa usahakan cara metodenya lebih dari 10. Ya, maksudnya gini, setelah dia berdagang, modal 10 ini menjadi 15. Berarti cara untungnya 5. Itu cara untungnya 5. Jadi kepandaian yang ada dalam bentuknya yang laki-laki dalam bentuknya berdagang itu wajar. Sesuatu itu dia udah belajar dari kecil. Jadi keberhasilan itu apabila experience, pengalaman itu kalau udah ada berarti udah bisa diteruskan. Berbeda dengan istilahnya sama sekali tidak ada pengalaman mulai dari nol, sangat sulitnya dalam bentuknya dia merantau. Berarti udah ada dasar dalam bentuknya. Jadi dasar ini dia mau diteruskan. Kira-kira seperti itulah keberhasilan orang Sumatera Barat dalam bentuk merantau. Ternyata kawan-kawan kita di Minang itu dari kecil ya, anak perempuan itu rata-rata bisa masak. Ya. Karena banyak sekarang ini orang tua tak ngajarkan anak masak. Ya. Itu satu.
anak-anak dari kecil sudah biasa cari duit, dagang. Ya. Karena makanya teman-teman kita yang dari Sumatera Barat, saya kan banyak kan teman-teman Barat, ketika di PHK, itu kan langsung buka apa ayam penyet atau apa, jalan aja. Yang kedua, kalau kita nikah dengan orang Minang, walaupun suaminya kerja, istrinya ada aja jual kain segala macam. Nah, jadi teman-teman, menurut Bang Arnes nih, ternyata pendidikan dari kecil itu penting kan? Ya. Harapannya nanti kan kita belum tentu juga nak jadi pegawai terus kan Bang? Ya. Nah itu nanti kan bisa usaha. Ada ungkapan, bekerjalah seperti orang Jawa, menyimpan uang seperti orang Minang. Nah itu gimana manajemen keuangan orang Minang ini kok bisa sukses? Katanya walaupun karyawan itu anak yang bekerja istri, kok bisa tentang keuangan tuh gimana tuh? Budaya Minang, keuangan. Setahu saya dalam bentuknya seorang ibu atau seorang wanita itu udah diajar di kampung. Sebelum dia besar udah ditunjuki bagaimana cara sistem dagang. Jadi wajarlah seorang gadis Minang, Sumatera Barat khususnya, dia ada perhitungan dalam bentuknya berdagang. Ya, ada itu hitungannya. Ya. Kata orang tua waktu dulu kalau modal 10 jangan dijual kurang dari 10. Nah, harus lebih dari 10. Ke 15 ke 20. Bagaimana metodenya sehingganya barang ini laku. Istilahnya dijual. Berarti ada keuntungan. Kalau ada keuntungan memang disarankan dalam bentuknya sama orang tua. Simpan dulu uang, suatu saat dalam bentuknya berdagang ini, kadang-kadang dagang kita ada mundur. Ya istilahnya inilah gunanya uang di istilahnya khusus untuk ibu-ibu yang pintar untuk menyimpan uang. Sesaat dia menganggur, bekerja maupun dagang tidak laku, inilah gunanya uang untuk disimpan. Sehingganya dia bisa pakai dan dia tidak akan meminjam kepada kawan-kawan maupun saudara. Dia berpikir sendiri. Dari sanalah kesuksesan dari orang Minangkabau. Dia udah dilatih dan dididik semikian rupa sehingganya dia dagang itu beruntung. Oh ya, nanti loh. Berarti Bang, tentang manajemen keuangan pun ketika mendidik dari kecil itu sudah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Udah ya. Seperti ini caranya sistem manajemen. Ya. Jadi kalau dibelinya 10, kalau dijualnya 8 contohnya, itu rugi dalam hitungan. Nah, jadi apapun bentuknya, kalau sistem dagang, contohnya 1 bulan dihitung dari modal maupun setelah 1 bulan itu berapa keuntungan. Ada yang sistem kerjasama, ada sistemnya yang langsung dikelola sendiri. Sehingga dia bisa mendapatkan untung dalam bentuknya 1 bulan itu. Nah itu yang paten, yang berpikir dengan cara berdagang. Ya artinya kan ada ungkapan, orang Minang nih pelit-pelit. Sebenarnya bukan pelit ya, strategi mengatur keuangan supaya tidak rugi. Bang Ahmadi, saya sering ada ungkapan orang Minang nih katanya telunjuk lurus, kelingking bekai. Taimpi nak dia teh. Kalau jalan bertiga nak di tengah, berdua nak di depan. Itu apa maksud kalimatnya? Telunjuk lurus, kelingking bakai. Gimana maksudnya? Jadi gini Pak, orang Minang ini dari bahasa yang tadi kan udah saya jelaskan. Iya. Menang. Mau menang terus? Kerbau. Iya. Tapi bukan mau menang terus Pak. Iya. Artinya apa? Itu waspada namanya. Waspada. Artinya maka orang Minang ini banyak sukses dalam politik Pak, karena di tingkat nasional ya. Karena itu tadi kawan hari ini belum tentu kawan hari esok. Kawan hari ini belum tentu kawan hari esok. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ibaratnya rahasia itu tidak semua dibeberkan kepada kawan kita. Itu yang dimaksud itu Pak. Telunjuknya lurus ya. Telunjuk lurus. Ya. Kelingking bakai. Bakai itu maksudnya kita punya strategi juga. Ada ikopan lagi, iyokan diawak.
laluan orang Ayu kan Jawa. Oh iya iya, itu mirip lah itu ya sebenarnya. Nah, sebenarnya itu waspada aja. Oh maksudnya itu waspada. Jadi ketika kita bertiga nih rapat nih kan, kan kita iyo kan nih. Lalu saya mikir di rumah, saya timbang-timbang, betul tak nih? Nah kan begitu, kita punya sikap sendiri Pak. Artinya tidak menerima mentah-mentah dari orang. Mentah-mentah. Makanya ada pepatah mengatakan kalau lama jangan langsung dimakan. Kalau lama jangan langsung dimakan. Ya. Jadi kalau enak jangan langsung ditelan. Tapi dirasa dulu, Pak. Oh iya iya. Contoh durian ini sama Karena bisa jadi pulut. racun kan? Bisa, saya demam kemarin, Pak, makan durian sama pulut. Karena lupa saya pepatah itu, Pak. Iya. Cerdik gitu, Pak. Cerdik. Makanya Bung Hatta salah satu proklamator kan karena kecerdikan dia itu, Pak. Oh iya. Waktu di sidang Konferensi Meja Bundar itu Belanda minta Indonesia harus berutang mengganti rugi agresi militer Belanda tahun 48 sama 49. Oke kan langsung sama Bung Hatta. Yang penting karena kecerdikan dia itu Indonesia harus mendapat kemerdekaan pada waktu itu. Terus ini Bang Hamadi, kan hampir seluruh provinsi di Sumatera, termasuk Kepri, Ya. itu ada daerah transmigrasi. Artinya memasukkan orang Jawa. Nah, apakah ada di Sumatera Barat itu daerah trans? Karena selama ini umumnya katanya orang Sumatera Barat tak menerima dari luar. Daerah mana yang ada trans di Sumbar? Jadi begini Pak, Sumatera Barat itu sebetulnya orangnya terbuka Pak. Terbuka ya? Ya, demokratis, terbuka, egaliter. Apa egaliter? Dia menganggap orang setara aja. Makanya saya Bapak katakan tadi kenapa tidak Bandara Aditya Warman? Ya, karena mereka menganggap kita setara. Oh iya, pada rajanya ada kan? Ya, kita setara aja. Kalau catatan saya itu ada 3 kabupaten lah yang banyak yang ada orang dari perantau ya. Ya, yang pertama itu di kampung saya sendiri Tapi Pasaman. yang pasti bukan tran ya. Banyak pendatang lah ya. Tran Pak. Ada juga tran. Pasaman. Kemudian Damasraya, Pasaman, Sejunjung. Mas saya Sejunjung sama lah satu dulu. Yang ketiga di perbatasan Bengkulu ini, pesisir selatan kalau nggak salah. Oh, berarti ada juga ya? Nah gini, kalau sejarah Pasaman ini yang saya tahu itu pekerja sejak zaman Belanda yang membuat perkebunan di sana itu pekerjanya sama dengan Suriname itu Pak, didatangkan dari Jawa. Sejak zaman Belanda. Zaman Belanda. Maka kalau orang Jawa yang udah lahir di Pasaman itu bahasa Minangnya mungkin kalah pula Pak Mulyono buat itu. Yang mendirikan Manila orang Sumatera Barat. Brunei, Sumatera Barat. Sultan pertama Brunei. Ya. Kemudian di Malaysia Negeri Sembilan. Ya. Mereka merantau ini apakah seperti orang Jawa didatangkan Belanda ke Suriname atau ke Kamboja, atau orang Minang tuh bukan digiring penjajah atau berangkat sendiri setahu Bang Ahmad ini? Jadi gini Pak, yang pertama seperti yang kata Pak Arnes tadi, kita kan orang berdagang. Pertama berdagang ya. Jadi kalau berdagang nggak mungkin dari kampung kita aja berdagang. Kita berdagang keluar daerah. Kemudian setelah berdagang ada juga misi dakwah. Dakwah. Nah, seperti di Sulawesi. Iya. Yang dikenal dengan di Palu itu namanya Datuk Karamat. Saya udah sampai ke makam dia tuh. Itu yang mengislamkan orang Palu. Sulawesi, termasuk Filipina. Termasuk juga di Filipina Selatan. Di Sulawesi Selatan Datuk Ribandang. Kemudian juga ke Filipina. Ya kan Filipina Selatan itu kan banyak Muslim. Ada nggak pernah seluruh Filipina Pak? Bahkan yang mendirikan kota Manila itu orang dari Sumatera Barat, dari Minang. Ya, maka datang penjajah baru berubah kan? Ya. Nah, dulu namanya Pia Manila. Berarti bisa dikatakan yang berperan mengislamkan sebagian besar Filipina dari Sumatera Barat. Bukan Filipina Pak, Nusantara. Berarti Nusantara ya? Nusantara. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan orang Minang tidak Pancasila itu orang nggak ngerti sejarah itu Pak. Iya. Ya. Nah kalau menurut saya itu salah. Karena yang mendirikan Republik termasuk PPKI itu kan zaman itu kan banyak orang Minang. Itu orang Lubuk Alung, Pariaman. Itu jadi tuan tanah di Jayapura Pak. Di Papua? Iya. Tahun berapa tuh?
ya tahun berapa lah dia datang. Jadi setelah saya makan di rumah makan Padang itu di Jayapura, saya cerita, ini kakek saya punya nih tanah seluas ini, katanya. Bisa juga jadi orang tuan tanah di Jayapura. Ternyata karena dia berdagang, kan dia berduit Pak. Dia beli tanah ini, tanah warga lokal. Ya, artinya begini Pak. Dan dia jadi tuan tanah. Kalau orang Jawa kan ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Suriname. Itu kan lebih karena didatangkan Ya. oleh penjajah, termasuk yang berada di Malaysia ya. Karena Malaysia waktu itu kan sebagian jajahan Belanda ya. Tapi khusus Sumatera Barat dia memang datang sendiri. Dia datang sendiri. Manggale. Karena pedagang tadi Pak. Mirip POC juga. Bang Arnes, kira-kira apa harapan Abang kepada masyarakat Indonesia lah, karena Abang pengusaha, supaya jadi bermental seperti orang Minang semua, agar orang Indonesia ini agar Indonesia ini tidak dikuasai asing, agar Republik ini orang pribumi menjadi tuan di negeri sendiri. Apa pertimbangan Abang? Gini ya, khususnya orang Sumatera Barat, ya dimanapun berada, kekompakan dalam bentuknya, khususnya Sumatera Barat, walaupun di Batam, walaupun istilah di Jakarta, walaupun di Medan, adakah kekompakan? Di antara itu sebanyak itu orang, ada yang berhasil orang Sumatera Barat khususnya, itu dia sendiri bisa menanamkan investasi dalam bentuknya memajukan daerah masing-masing. Di mana tempat dia tinggal? Tidak harus membangun di Sumatera Barat. Oh, bukan. Di mana saja ya? Di mana saja. Sehingganya dibolehkan. Siapapun yang berduit boleh menanamkan investasi. Ya. Di mana kota, dimanapun tempat daerahnya masing-masing. Ya, baik di pusat, di Jakarta, maupun di Batam, maupun di Kepulauan Riau, maupun Medan, itu boleh-boleh aja. Ada aturan pemerintah yang mengatur tentang seperti itu. Kalau bisa, ya kita tidak istilahnya dalam bentuknya investasi ini, jangan kita mengharapkan dalam bentuknya ya dari luar. Kalau dari luar maksudnya di Singapura, Malaysia, jangan diharapkan seperti itu. Kapan lagi Indonesia ini membangun daerahnya dia sendiri? Itulah rasa kebersamaan yang ada, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah gitu yang merangkul orang-orang yang sukses, dirangkulnya di pemerintah daerah supaya bisa menambahkan investasi di daerahnya masing-masing. Ya. Ini gini kata Bang Arnes kawan-kawan. Ya. Kalau bisa kita orang Minang atau orang apapun, tanamkanlah investasi itu di tempatnya masing-masing. Ya. Jangan berharap dari luar. Ya. Cuman kalau kita orang dalam negeri itu tidak mampu menanamkan investasi, akhirnya orang luar masuk. Ya. Nah, itu ya. Betul. Terakhir Pak Ahmadi, supaya orang Minang ini bisa menginspirasi kepada banyak orang. Penting nggak budaya Minang itu yang manggaleh tadi, yang dagang tadi atau wira swasta diajarkan di sekolah-sekolah supaya mereka bisa mandiri? Ya, kalau kami dari Minang bukan di sekolah Pak, dari keluarga. Sejak kecil udah diajar. Pendidikan yang utama itu bukan sekolah sebetulnya, tapi di keluarga. Jadi kalau diajarkan udah pasti lah ya. Seperti di sekolah kan ada ekonomi diajarin ya. Kita waktu kecil, pamannya jualan kacang goreng kan. Udah biasa kita menerima uang, kembalikan uang kan. Pamannya kita jual kacang goreng, ada di pesta ada orang kawinan, kita jual kacang goreng. Kita SD Pak, udah diajar lah. Kita beli sekian, jual sekian. Jadi kita ada tahu ini caranya. Jadi itu sudah menjadi habit dan menjadi kebiasaan berdagang ini Pak. Makanya orang Minang punya duit 100.000 aja, dia udah bisa selangkah depan Cina Pak. Maju dia. Kenapa? Ini tokonya Cina. Ini toko Cina. Nah, dia buat jualan apa depan walaupun itu? kedai. Iya. Lama-lama kan punya toko juga. Kan maju daripada Cina lagi. Iya. Jadi diajarkan dari rumah Pak. Kalau Indonesia ini ke depan mau banyak pengusaha itu ya diajarkan dari rumah. Kemudian sekolah, pemerintah juga mendukung. Oke, kawan-kawan, menurut Bang Arnes, kita yang sudah punya modal ini jangan nunggu modal besar. Ya. Buka aja Pak. Jangan semua jadi pegawai gitu Bang ya. Ya. Nah, yang kedua kata Bang Ahmadi,
mungkin kalau di sekolah ini sudah terlalu banyak pelajaran, gurunya juga tidak ada, gitu Iya, kan? iya. Lebih baik bagaimana orang tua menanamkan wira swasta sejak dini di sekolah. Mungkin nanti ada ceramah, ada kegiatan apa, banyak rame orang kan, Iya. entah jualan cilok, pisang goreng, segala macam. Tapi yang pasti kepada keluarga Indonesia lah Pak ya, kita tidak melihat dari Minang atau dari mananya, kita bicara bahasa bangsa Indonesia. Yang penting diajarkan kepada anak itu manajemen Pak, manajemen keuangan. Oh, Nah, contohnya anak kita belanja nih, umpamanya 5.000. Dia harus mampu menyisihkan 1.000 satu hari. belanja 5.000, Dia tabung 1.000. artinya misalnya uang jajan ya, Ya, uang jajan. kasih 5.000. Ya, dia tabung 1.000. Itu apa maksudnya? Itu- Supaya hemat. Jadi Bapak katakan tadi orang Minang ini pelit. Bukan pelit sebetulnya. Orang Minang ini hidupnya penuh perhitungan, Pak. Oh ya, Jadi 1.000 ini kalau 30 hari dia kan jajan 30.000. 30.000 Bisa mutar modal kan? bisa. Nah, jadi yang dikatakan saya setuju itu. Orang Padang Minang pelit. Ada menyebut pandai menyimpan uang. Nah, itu udah begitu, Pak. Saya nggak setuju itu. Yang betul adalah orang Minang ini pandai berhitung, Pak. Pandai Pandai berhitung. manajemen. Oh. Nah, sehingga di mana-mana kita lihat sampai ke Malaysia sendiri pun Tuanku Abdurrahman itu dari Pagaruyung, Pak. Iya, iya, iya. Yang Sultan yang di Pertuan Agung Malaysia yang pertama itu pendiri negara Malaysia. Jadi Teguh Abdurrahman tuh dari Yang ada di duit Malaysia itu orang Minang, Pak. Allah Allah. Yang pendiri Singapura, yang Yusuf bin Ishak, yang di duit dolar Bapak itu, Nah. yang ganteng itu, Iya, itu iya. orang Pariaman. Astaga. Nah, jadi karena kebiasaan manajemennya tadi, Pak, maka kita lihat di mana-mana di Jakarta pun kita lihat jarang lah orang kita ini yang susah ya. Iya ya. Berarti Seperti di Batam. pandai mengelola uang. Ya, menghitung lah. Menghitung ya. Ini kawan-kawan ya semuanya ini yang anak tiap hari jajan. Karena anak saya aja 15.000 tiap hari. Ya. Tak ada pun yang disimpan habis saja. Itu satu, Pak. Kedua, anak ini kalau biasanya orang Minang itu pemberian uang jajan ataupun uang sangu kalau bahasa Jawa ya, itu berbasis kinerja. Maksudnya gimana tuh? Contoh, umpamanya dia udah nyapu rumah, udah Oh, lantai, udah iya, cuci iya. piring, nah baru kasih uang jajan. Kalau kau tak nyapu, tak ada uang jajan. Ada uang jajan. Nah, jadi udah terbiasa, Pak. Jadi kerja baru hasil. Cuman itu cara mendidik orang tua agar gitu semua. Nah ini pada hasil penelitian Universitas Harvard, Pak, yang baru kita lihat di media ini. Ternyata orang-orang berhasil di dunia ini orang yang dulu kecilnya diberdayakan oleh orang tuanya Oh, kerjaan rumahan. seperti zaman orang tua kita dulu. Ya. Susah. Ya dia Ya, mandiri ya. minimal lah bersihkan rumah, Iya, iya. cuci piring. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Madi itu benar, betul. Hmm. Jadi kalau kita mengkaji ke belakang lagi, Hmm. Muhammad Atta itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Atta ini adalah Bapak Koperasi. Ya, Bapak Koperasi Indonesia. Ya, Indonesia. Apapun bentuknya dalam suksesnya Indonesia dalam bentuknya waktu zaman dulu, ya, masih dia Wakil Presiden Republik Indonesia. Koperasi ini udah belajar dari metodenya yang dikeluarkan oleh Muhammad Atta, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dari sanalah belajar koperasi. Dia menciptakan Bapak Atta ini, menciptakan. Sehingganya khusus untuk orang Minang, dia meniru ke sana. Bagaimana bentuknya koperasi ini dalam bentuknya berarti terbaik dalam bentuknya ekonomi. Di sanalah dia menilai dalam bentuknya cara berkoperasi. Iya, iya, iya. Sehingganya hitung-hitungan orang Minang ini ya kata bukan pelit, ada perhitungannya dalam bentuknya melepaskan uang maupun memperlanjakan uang. Nah, kira-kira seperti itulah. Iya, iya, iya. Ini kan kita baru berganti pemerintahan ini ya, dengan dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Pengalaman yang terjadi di negara kita pada krisis ekonomi 1997-98 ya, itu perusahaan-perusahaan besar kan ambruk semua, Pak. Iya, Apalagi pasar saham ya. iya, iya. Nah, duitnya dilarikan ke luar negeri oleh pemegang sahamnya. Ya. Tapi yang bertahan apa? Itu UKM. Oh, yang bertahan UKM. Iya, iya, iya. Koperasi, iya. Bapak bilang tadi ya.
Nah, ke depan kita berharap kepada Pak Pabro sebagai Presiden. nahkoda baru Indonesia Iya. untuk lebih memberdayakan pedagang-pedagang Kecil. usaha kecil menengah ini. Karena ini soko guru perekonomian Indonesia. Ya, yang operasi ini. besar tetap jalan, Ya. tapi yang kecil jangan sampai tidak dibina kan? Ya, nah, itu satu diberi kemudahan. Nah, ini mohon maaf Pak, saya Ya. bukan tidak setuju dengan IKN. Iya, betul. Pemerintah lebih pro terhadap ekonomi rakyat kecil. Karena ini Pak, kecil ini sederhana aja Pak. Kasih modal 5 juta udah hidup satu keluarga. Nah. Dia orang ini perlu dibimbing. Nah, Contoh Pak Muryono ini katakanlah orang Palembang, orang Jawa apa orang Banten. Jawa bisa, Palembang bisa, Oke. Banten. Umpamanya ada satu koperasi, Ah, koperasi pedagang kaki lima lah contohnya. Ya. Ada satu orang yang manajemennya. Oh, Pak Muryono dibina, Pak. Bapak beli berapa kemarin sekian, Pak tabung sekian. Bapak manajemen sekian. Jadi tidak dilepas Pak. Jadi selalu artinya dibina. pemerintah bukan hanya bantu dana. Tapi pendamping. Oh, pendamping. Oh ya, banyak gagalnya hanya dana dikasih. Ya, tidak ada pendampingan karena tidak semua orang bisa manajemen. Ya. Nah, apalagi kalau kita dari Minang kan diajar Pak, ada diajar Kita ini berdagang. kadang-kadang untung sedikit dah kawin lagi. Nah, itu lain. Nah, itu. Jadi ke depan kita berharap koperasi dan UKM ini mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah, ya. Insyaallah, insyaallah. Karena inilah Pak yang bertahan. Buktinya 9798 ini yang bertahan. Ketika goncang, UKM tetap aman. Nah, contoh kopi kemarin Pak, UKM tetap jalan. Jual ayam penyet Tak melalui mati juga kan? melalui online kan, jalan Pak. Betul. Oke. Nah, makasih Pak Madi, Bang Ades. Suatu saat kita jumpa lagi, banyak yang mau dibicarakan. Terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, Pak Muryono. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Ya, masyarakat ini Indonesia. Pembicaraan hangat duo Caniago. Ya. Ya. Caniago senior, Caniago junior. Ya, Mudah makasih ya. bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk ke depan untuk lebih maju, Pak. Insya Dari Allah. segi perekonomian. Ya, insyaallah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.